I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Putra, mahasiswa PPG UIN Syahada Padang Sidimpuan, BITS 2 tahun 2023 Pendidikan Agama Islam, yang akan melaksanakan PPL 1 Modul 2 di instansi SMP Negeri 1 Muara Batang Gadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, persilakan. Ya, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, bil islami dinan, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Pada Bapak Guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada bapak, silakan duduk kembali ke tempat. Bagaimana sekretaris, kawan-kawannya hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya, Laura ya? Alhamdulillah. Bagaimana anak bapak, sudah siap kita mulai? Sudah ya? Nah, di sini bapak mau bertanya, yaitu bapak mau mengulang kembali materi pembelajaran kita minggu semalam tentang sholat. Apakah masih ingat atau sudah lupa? Bapak mau bertanya. Tapi bapak minta yang bertanya kawannya dulu, sesama anak bapak, murid. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, anak silakan. Bagikan kawan siapa yang tahu bunyi ayat surah tentang sholat. Ayo, siapa yang tahu? Saya, Pak. Ayah, Jessica. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Bagus. Satu lagi, ayo. Saya, Pak. Tiara, silakan. Apa tujuan kita mengerjakan sholat, Pak? Ayah, siapa? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Pak. Iya, kelompok satu lagi. Memberikan ketentraman dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang tidak akan didapati selain daripadanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, ayo. Nah, anak-anak bapak, pada pertemuan kita hari ini kita membahas tentang yang namanya zikir. Di dalam zikir nanti yang perlu yang dipahami anak-anak bapak adalah pertama pengertian zikirnya. Yang kedua adalah tata cara dan bacaan zikirnya. Yang ketiga tujuan zikirnya. Paham anak bapak kan? Alhamdulillah. Tapi sebelum masuk materi pembahasan, bapak mau bertanya kepada anak bapak. Di dalam zikir ada beberapa. Coba dulu sebutkan 2 aja tentang zikir. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Tiara, ya silakan Tiara.
Zikir lisan dan zikir kolbu, Pak. Ya, apa itu zikir lisan dan zikir kolbu, Tiara? Zikir lisan adalah mengingat Allah dengan lisan, mengucapkan tahmid, tahlil, tasbih, takbir merupakan salah satu contoh dari zikir lisan. Zikir kolbu adalah mengingat Allah di dalam hati, walaupun lisan tidak bersuara tetapi atau kalbu senantiasa mengingat Allah, maka dinyatakan sebagai orang yang sedang berzikir. Bagus. Itulah salah satu zikir lisan maupun kolbu. Nah, anak bapak, silakan lihat di layar. Perhatikan gambar yang ada di layar tentang yang namanya zikir. Di dalam gambar zikir situ, apa yang terlintas di hati pikiran anak bapak tentang ilmunya? Siapa yang bisa? Pak, Ya, apa itu? mengapa setelah sholat kita harus berzikir? Bagus. Kenapa kita berzikir setelah sholat? Siapa yang bisa tahu? Menjawabnya. Saya, Pak. Mana? Silakan. Karena zikir dan doa setelah sholat hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada umat Islam. Sebagai umat Islam, doa juga merupakan pengiring dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Doa ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Zikir setelah sholat adalah sebagai seruan Nabi Muhammad kepada kita umat Islam. Bagus. Itulah mengapa kita berzikir setelah sholat. Nah, sekarang kita masuk kepada materi. Apa itu zikir? Setelah kita mengerjakan semua rukun sholat, yang terakhir adalah mengucapkan Assalamualaikum, yang terakhir Assalamualaikum, maka masuklah kita kepada tahap yang namanya zikir. Apa yang kita baca? Yaitu istighfar. Apa bacanya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Berapa kali kita baca? 3 kali. Itu yang pertama, beristighfar. Yang kedua yaitu membaca zikir berikutnya, yaitu dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga apa? Dengan membaca memuji Allah, melapaskan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumus salam wa hayyina rabbana bis salam wa atina jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya al-iqrar. Alhamdulillah. Pintar. Dan setelah itu masuklah kita membaca Fatihah. Pasti Anda Bapak tidak asing lagi dengan yang namanya suratul Fatihah. Setelah itu apa lagi kita masuk? Membaca yang namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai dengan wala yamudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Setelah itu masuklah kita yang namanya zikir, membaca zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Zikir apa? Tasbih, tahmid dan takbir. Apa bacaan zikir tasbih anak? Subhanallah. Subhanallah. Apa bacaan zikir tahmid Tiara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa bacaan zikir takbir Lilia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik ya, tasbih, tahmid, takbir itu dibaca sebanyak 33 kali. Paham anak Bapak? Paham. Setelah itu maka selesailah bacaan zikir. Setelah selesai sudah sholat? Tidak. Maka masuk kita tahap yang namanya berdoa. Disitulah kita memohon, disitulah kita meminta, disitulah kita mengeluarkan
semua apa yang ada di dalam hati kita, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, anak-anak Bapak sekalian semuanya, adakah yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini? Ya, udah paham? Ya, sudah paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak minta silahkan kelompok 1, 2, dan 3 diskusi sama kawannya apa bahan materi yang akan dibuat untuk nanti diberikan kepada kawan lain, kelompok lain. Ayo, Bapak kasih waktu 2 menit. Sudah siap kelompok 1? Sudah, Pak. Ya, kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah siap kelompok 3? Sudah, Pak. Alhamdulillah, ya silakan. Bapak minta kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1. Ayo silakan berikan penjelasan tentang materi yang akan dikerjakan oleh kelompok kawannya. Ya, silakan. Bukan kawan-kawan seperti karena dari kelompok satu agar kawan-kawan pada jaga kelas dari kami tentang dan zikir. Paham kan kawan-kawan? Paham kan kawan-kawan? Sudah siap? Bagaimana kelompok 1 sudah paham? Sudah, Pak. Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, silakan kembali ke tempat. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan mulai dari sekarang ya, kerjakan. Perhatikan dengan bagus materi yang disampaikan oleh kawannya tadi ya. Kerja kelompok, jangan kerja sendiri. Berunding, kerja kelompok berarti berunding. Mensatukan persepsi. Oke, habis waktu, sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Ada yang kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Bapak minta siapa pertama ya? Kelompok 1. Bapak minta dulu kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan sama kawannya. Ayo silakan maju ke depan, Nak. Di sini kami dari kelompok 1 mempresentasikan bahwa hikmah melaksanakan zikir adalah 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. 2. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. 3. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. 4. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat peraturan baik, peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. 6. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. 7. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana kelompok 1 itu tadi di kelompok 1 kan? Ya, Pak. Bagaimana kelompok 3? Udah pas? Saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba jelaskan apa pengertian zikir. Iya, coba jelaskan apa pengertian zikir kelompok 1. Zikir adalah mensucikan dan menggunakan segala berdatukan menyebut mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan atau mengingat. Atau zikir merupakan suatu usaha manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingat Allah dan mengingat keagungannya. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 dulu. Bagus. Kelompok 1 silakan dulu. Nah, itulah tadi hasil diskusi kelompok 1, sangat luar biasa. Jadi ada Bapak di sini ada tes. Berarti anak Bapak alhamdulillah sudah paham tentang materi kita, yaitu membahas tentang zikir. Tapi sebelum tes ini Bapak bagikan, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu, ayo. Ada pada depan, ayo. Siap, sudah tahu tepuk
Udah ayo selanjut kita. Siap. 1, 2, 3 ya. Tepuk pistol. Ambil pistol. Isi pelor. Dah. Tepuk tangan yang meriah. Selamat sekali Bapak. Nah, ini ada tugas, silakan kerjakan anak-anak Bapak. Perhatikan tugasnya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya ya. Ya, silakan kumpul. Waktunya sudah habis, silakan kumpul tugasnya Bapak. Sekarang Bapak meminta kepada anak Bapak, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari tentang zikir ini? Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, silakan Apik, anak Bapak. Baiklah, saya Apik Al-Faiz akan menyimpulkan hasil materi kita pada hari ini, yaitu tentang zikir. Yang mana zikir adalah salah satu cara untuk menenangkan hati dan pikiran. Saat seseorang berzikir, dia akan fokus pada kalimat zikir yang diucapkan, sehingga dapat membantu menghilangkan kecemasan dan stres yang dirasakan. Dengan begitu, seseorang akan merasa lebih tenang dan damai. Dengan begitu, zikir mensucikan dan mengagungkan. Juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau mengingat, menjaga dalam ingatan. Dengan zikir akan terbuka kemudahan dalam memahami suatu hal, terhindar dari segala macam penyakit hati, terhindar dari segala macam penyakit rohani maupun jasmani, terhindar dari rasa takut, cemas dan derita, serta merasa aman dari segala macam gangguan. Zikir merupakan cara yang paling mudah dan efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berzikir akan selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang baik. Tepuk tangan untuk kawannya Apik Al-Faiz. Terima kasih anak Bapak Apik yang telah bisa menyimpulkan materi kita pada tentang zikir. Nah, anak-anak Bapak, zikir adalah suatu tindakan di dalam kita beramal, mencari pahala. Dan di sini pun zikir ini adalah suatu kegiatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan kita lebih mengingat kepada Allah. Kenapa? Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Kenapa? Semua kegiatan amal ibadah kita lakukan hanya satu tujuan kita, apa? Yaitu dimasukkannya kita ke dalam surga Jannah. Baiklah Bapak, sampai sini dulu pertemuan kita. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.